wajib kita lakukan sekarang adalah berikan arahan menggunakan apapun itu, alat yang diciptakan itu adalah untuk kebaikan umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Season 2. Alhamdulillah. Hari ini kita telah memasuki UMK Talks Season 2. Semenjak kita pertama rilis UMK Talks itu tahun 2020, Pak. Ya. Dan sekarang masuk 2024 dan kita punya Season 2. Ini adalah episode pertama Season 2 kita, yang dimana juga temanya kita pilihkan yang menarik karena tema ini yang lagi happening banget di masyarakat, tapi nggak semua masyarakat paham. Nah, makanya kita hadir untuk coba mendiskusikan bagaimana sih tema kita. Nah, tema kita hari ini adalah tentang artificial intelligence, atau yang biasa kita bilang AI, gitu ya, AI. Nah, di sebelah saya hadir narasumber yang beliau merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang punya interest di artificial intelligence. Nah, yang menariknya beliau ini backgroundnya berbeda, bukan IT gitu ya, tapi interestnya ke AI. Ini yang menarik ini. Nah, boleh kenalkan diri, Pak? Kira-kira nama lengkap, terus home base-nya di mana nih? Baik, terima kasih banyak Mas Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim, biasa dipanggil Pak Halim ya di UMKT. Kebetulan di sini bekerja sebagai dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini ya. Oh, ini dosen bahasa Inggris? Iya, kebetulan. Suka AI nih bahasa Inggris ya? Suka AI. Sebenarnya bukan suka AI, Mas. Cuman saya kalau diistilahkan itu terpesona ya dengan kemajuan teknologi. Dan di satu sisi juga yang menarik adalah kita ini kan generasi milenial ya. Dan milenial ini adalah salah satu generasi yang benar-benar merasakan loncatan teknologi. Dalam artian dulu kita suka dan seru bermain kelereng, betul, layang-layang ya, gitu kan. Kemudian main sepeda, tak kumpet sama teman-teman, gerobak sodor gitu kan, dan sebagainya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, permainan yang begitu tergeser oleh kemajuan teknologi. Mungkin anak-anak sekarang yang generasi Z misalkan itu lebih ke native digital, mereka digital native. Gimana tuh, digital native tuh gimana? Mereka lahir dengan teknologi. Jadi mereka sudah terbiasa dengan teknologi itu, sehingga mereka teknologi itu bagian dari kehidupan mereka. Betul. Jadi kalau kita kan peralihan ya. Kita transisi. Belajar dulu. Kita harus belajar dulu. Kita berproses gitu loh untuk nyampe ke teknologi itu, sampai posisi itu. Kita pertama kali ngelihat HP gitu. Kita pertama kali ngelihat laptop dan lain sebagainya, itu sesuatu yang wah buat kita. Tapi buat mereka ya biasa aja. Betul. Iya juga ya, saya nggak pernah mikir ke sana tuh, Pak. Kita kan lahir di generasi ketika laptop belum ada. Betul. Teknologi belum ada. Ada tapi mahal dan terbatas. Nggak nyampe lah kita ya. Betul. Dan anak-anak sekarang lahir di posisi ketika megang HP, megang laptop, itu sudah biasa aja. Dan itu udah bagian dari kehidupan mereka. Bahkan mungkin sebagian dari fitur-fitur dari teknologi, misalkan HP atau laptop itu, misalkan kemarin contoh anak saya buka laptop, dia buka YouTube itu tanpa bertanya. Jadi udah apa yang harus dibuka tuh sudah tahu. Klik sendiri. Keren ya. Kan lucu ya. Kita mau buka, lucu, Pak. Kita mau buka apa, misalkan YouTube itu harus nanya dulu ke gurunya gitu, apa yang harus diklik dan lain sebagainya. Berarti sebelum ke AI, Pak ya, intermezzo sedikit aja. Berarti kalau orang-orang dulu bilang bahwa HP bahaya, jangan kasih anak HP, itu kurang tepat juga ya. Karena walaupun kita nggak kasih, mereka akan dimanapun kena tuh, pasti dapet itu. Udah bagian dari kehidupan mereka sudah. Tinggal bagaimana pengelolaan betul, manajemennya. Mungkin seperti itu ya. Oke. Pak, kita AI ini hadir sekarang. Anak-anak sekarang pakai semua, nggak cuma dosen pakai, mahasiswa pakai, guru pakai. Bagaimana sih menurut Bapak melihat AI ini gitu, fenomena perkembangan AI saat ini? Baik. Artificial intelligence. Mungkin kalau ngobrolin AI mungkin sedikit berbagi ya, apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari, karena memang ini hype banget. Sebenarnya yang tidak banyak kita sadari itu adalah AI itu sebenarnya sudah berkembang jauh sebelum yang hype-nya sekarang ini. Oh, sudah ada berarti lama? Udah lama.
Hanya saja mungkin formatnya yang berbeda, karena ada yang simple, ada yang lebih kompleks. Contoh AI yang simple itu adalah voice recognition. Kita ngomong, terketik. Oh, itu zaman kita tuh. Iya kan sudah terasa di dulu, cuman belum ada yang bentuknya yang seperti advance seperti sekarang misalkan. Atau contoh yang lain misalkan naik pesawat. Kita naik pesawat ada pilotnya ya. Iya betul. Tapi ketika pesawat itu sudah mulai take off, udah mulai di ketinggian tertentu, maka akan diambil alih oleh autopilot. Pilotnya itu hanya koordinasikan, menentukan koordinat mana, bandara mana yang ingin dituju, selesai pekerjaan itu akan diambil. Itu udah masuk AI sebenarnya. AI. Cuman simple AI. Nah, autopilot itu kan memungkinkan pekerjaan manusianya berkurang. Betul. Contoh misalkan di temuan terbaru di Amerika misalkan oleh Tesla, misalkan mobil listrik Tesla itu ya, juga kan punya ada fitur autopilotnya itu. Betul. Zaman kita kayaknya mustahil banget ya. Mobil bisa jalan sendiri gitu kan. Ada James Bond. Oh iya betul. 007. Jadi 007 kita kan itu film, Pak. Benar. Ya kan asumsi kita kayak seolah-olah apa yang kita tonton di zaman dulu itu kejadian, jadi kenyataan. Betul. James Bond dulu kita nonton film. Ingat ya, kalau misalkan dia mau nelpon temannya, itu video call. Betul. Zaman itu video call itu impossible, hanya hayalan. Hanya ada di TV-TV gitu ya. Saya sangat merasakan transisi antara telepon biasa ke video call. Betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi dulu telepon itu hanya bisa suara kan, asumsi kita kan, tanpa melihat wajah. Ketika bisa lihat sampai akhirnya sebenarnya. Enggak. Maksud saya adalah sebenarnya teknologi AI itu dia sudah mulai berkembang di jauh-jauh waktu sebelumnya. Nah, baru kemudian belakangan ini di akhir 2020-an itu mulai booming yang namanya ChatGPT. Itu adalah salah satu bentuk AI yang bentuknya lebih advance, dalam artian dia punya kemampuan NLP istilahnya, Natural Language Processing. Berarti dia bisa berperan berbahasa seperti manusia, padahal mesin. Nah, ini yang unik dan menarik, karena sebenarnya kalau dulu kan kita berpikirnya ngobrol sama robot itu kan nggak mungkin. Dan dia nggak mungkin bisa semanusia kita. Gitu nggak sih? Iya. Dan misalkan contoh, zaman dulu saya masih ingat kalau misalkan ada tugas ya, zaman hype-nya Google, guru kita bilang jangan pakai Google gitu. Benar. Tapi ketika kita mencoba untuk meng-Google misalkan, yang muncul itu bukan hasil dari, maksudnya apa yang kita cari dalam artian diolah, tapi masih mentahan berdasarkan sumber-sumbernya. Kita yang perlu proses lagi. Benar, karena Google itu kan hanya untuk indexing website. Betul. Jadi dia mengarah dari mana, diarahkan kemana. Jadi kita menemukan, kemudian kita mengolah. Ya meskipun tidak bisa dipungkiri, mungkin ada sebagian yang tinggal mengarah ke website mana di copy paste. Apalagi zaman dulu ya, ada yang namanya Wikipedia. Benar. Dipakai untuk nugas gitu ya. Ketemu Wikipedia, copy paste di situ. Jadi kita ngambil paling ngubah-ngubah dikit tuh. Iya kan? Gitu. Nah, bedanya dengan sekarang, Pak? Nah, bedanya dengan sekarang, misalkan kalau di zaman kita masih di Google dulu, itu prosesnya adalah di kita gitu. Memprosesnya itu di kita menemukan database-nya, kemudian kita proses. Nah, kalau zaman sekarang, kemampuan ChatGPT itu dengan upload database yang mereka miliki, basisnya big data, mereka mesinnya ini mampu untuk mengolah kata-kata sehingga seperti sudah terproses. Nah, kadang oleh user itu langsung bisa dimanfaatkan. Meskipun istilah langsung bisa dimanfaatkan ini perlu diperdebatkan ya, karena kualitas debatable ya. Ya, kualitas output dari users itu beda-beda. Gitu. Tapi kalau dari segi hasil, ketika kita compare dengan yang teknologi dulu, itu jauh banget kemajuan teknologi AI yang saat ini, Pak. Betul. Kalau dari segi hasil memang benar, karena memang ya itu tadi, karena dia mengalihkan fungsi analisisnya dari yang awalnya all human, semua manusia. Benar. Sekarang sebagian bisa dilakukan oleh AI itu. Dia bisa membantu kita untuk mengolah data, mengolah kata sampai akhirnya menjadi sebuah teks seperti yang kita inginkan. Meskipun tadi saya bilang debatable mau sampai mana kualitasnya. Ujungnya gitu ya. Ujungnya itu mau kualitas output yang seperti apa itu sangat tergantung dari usernya kembali. Mau nggak mau perlu kita akui juga dia seperti learning machine. Sama seperti Google ya. Misalkan contoh, Mas Ade mungkin pernah coba untuk buka cek harga tiket misalkan. Oh iya benar. Cek harga tiket Samarinda Jogja. Betul. Setelah itu kita buka HP, iklannya
chat HP, tiket semua. Betul. Atau hotel-hotel di Jogja gitu. Dia mempelajari secara algoritma, dia mempelajari kita. Oh, dia punya mekanisme self learning. Mirip seperti itu. Jadi kadang kita membawakan sebuah konsep, misalkan di bidang keilmuan tertentu, dia tidak memiliki basis data itu misalkan. Betul. Tapi kita bisa mengajari dia. Jadi kita teaching the machine first, and then the machine will tell us. Tapi kita tuh secara nggak sadar sebenarnya ngasih input data ke mereka ya? Secara tidak langsung. Iya nggak sih? Iya. Terus ketika mereka tahu tentang kita kaget tuh. Iya nggak sih? Iya, secara tidak langsung. Termasuk itu tuh, saya cari tiket, nggak usah tiket lah, gadget lah ya. Yeah. Misalnya kayak audio recorder gitu kan, saya mau beli audio recorder nih, tapi nggak jadi beli kan, di Google gitu ya. Tiba-tiba saya buka Instagram, yang bersponsornya itu, semua muncul audio recorder. Mungkin itu masih agak simpel ya ketika kita buka yang sosial media. Ketika kita buka platform e-commerce misalkan, toko kuning atau toko hijau itu, nggak boleh sebut ya. Belum itu bisa muncul, Mas. Bisa muncul iklan-iklan yang terkait gitu. Masuk ya? Masuk juga. Bahkan langsung spesifik. Jadi dia ada piping istilahnya. Dia mengintip aktivitas kita. Oke. Nah, Pak Halim, saya nggak tahu gimana ya nyebutnya ya. Robot dan AI itu sama atau berbeda? Menurut Pak Halim membedakan, kalau saya ini kan ditanya AI itu robot. Nah, asumsi saya robot itu ada fisik tuh, ada badan, ada kepala, cuman geraknya kaku-kaku kan, kita taunya gitu. Itu kan kayak ini ya, kayak yang kita waktu kecil dari Jepang itu. Ya. Kalau dulu kan robot anjing. Iya, macam-macam gitu kan. Nah, kalau AI ini masuk dalam mekanisme bahasa robot apa dalam? Sebenarnya kalau dibilang robot atau bukan, mungkin lebih ke perdebatan definisi saja ya. Masalah definisi aja. Tapi fungsi secara fungsi sebenarnya ya, kalau di bahasa fisika dulu saya masih ingat pesawat sederhana istilahnya. Pesawat sederhana itu kan ada yang kita dibantu untuk membuat alat, misalnya untuk mencungkil tang gunting itu kan bantuan alat mesin begitu kan. Betul. Ya, tapi yang bentuknya sederhana. Ada hitung-hitungannya. Nah, tapi semakin kesini semakin berubah ke dunia digital. Nah, dia juga fungsinya sama ya, untuk membantu kehidupan manusia, intinya seperti itu. Jadi dia digitalize. Nah, pertanyaannya mungkin adalah penggunaannya itu yang seperti apa. Bahkan kan perkembangannya kan, kalau kita ngobrolin misalkan ChatGPT tadi ya, itu kan yang language processing. Bahkan perkembangan yang lebih mutakhir lagi ada video processing oleh platform yang sama. Nanti kita kesana tuh Pak. Ini ngeri banget sih. Bukan ngeri sih, bahasanya gimana ya? Bayangkan, nantilah kita kesana. Ini baru ke language process. Jadi dia memproses teks perintah gitu ya. Iya. Gitu. Bicara tentang ChatGPT, teknologi yang seperti AI itu, ChatGPT dan teman-temannya, sampai mana dia punya limit Pak? Kalau bicara limit, mungkin pasti punya limit, tapi kan? Pasti ada limitnya. Tapi mungkin kalau secara expertise saya tidak bisa menyampaikan sejauh mana limitnya ya. Cuman sebagai user. Ya, ini berarti sudut pandang user experience. User experience. Jadi limitnya itu adalah sampai pada misalkan bidang kalian sebut bahasa ya, pendidikan dan bahasa begitu. Nah, ketika saya berbicara tentang teori-teori pendidikan, dia itu basisnya karena tadi basisnya big data, maka dia akan memiliki sumber-sumber atau teori-teori tentang pendidikan yang ketika saya instruksikan untuk bercerita tentang teori itu, dia bisa. Dan dia sudah istilahnya ya, kalau dulu zaman Google misalkan saya bilang teori konstruktivisme misalkan, atau teori behaviorisme misalkan, dikasih website. Ya, benar. Tapi ketika dengan teknologi ChatGPT ini dia mulai untuk tidak lagi membukakan websitenya, tapi sudah merangkumkan hasilnya. Bahkan dia bisa explain. Dia bisa meng-explain seolah-olah seperti manusia. Betul. Bercerita bahwa teori konstruktivisme adalah bla bla seperti itu. Jadi, nah limitasinya mungkin ketika kita tadi kan saya bilang kita tidak bisa percaya penuh dengan apa yang disampaikan oleh ChatGPT ini. Dalam artian dia berbicara berdasarkan big data yang dia miliki. Tapi ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang mungkin kalau di level dasar dan menengah atau pendidikan dasar dan menengah, ketika usernya adalah anak SMA atau mahasiswa sangat misalkan, membantu. Itu dalam artian sangat membantu karena mereka kekurangan sumber data misalkan.
Tapi di sisi lain, ketika kita berbicara dengan expert, maka ada hal-hal yang mungkin ada expert desain apa istilahnya ya? Dissenting expert. Iya, semacam dissenting expert atau dissenting opinion yang dimiliki oleh expert yang dia menggunakan big data itu yang dipahami apa skemata yang sudah dimiliki oleh expert itu kemudian diolah berdasarkan pemahaman oleh si expert. Nah, ini yang tidak bisa dimiliki oleh AI sementara ini. Batasannya masih situ. Batasannya sampai di situ. Dan memang katanya kalau kayak ChatGPT ya data processing yang bisa dia dapat adalah data yang dia dapat masa lalu. Ya, dia misalnya punya kayak batas tahun berapa yang di-upload ke sana. Karena jadi, memang dia tidak terkonek dengan tahun yang sekarang. Sama berbeda dengan Google tadi. Google kan dia indexing ya. Indexing yang beda ya, terbaru. index. Nah, kalau dia adalah basis data. Jadi data itu dikumpulkan gitu, sehingga kenapa dia tidak bisa memiliki misalkan yang hari ini kita obrolin, dia belum tahu. Karena dia belum tahu, karena belum diupload data itu. Dan mungkin ini belum di crawling misalkan. Dan mungkin karena video kita belum masuk ke internet gitu ya. Misalkan seperti itu. Mungkin secara teknis saya nggak paham ya seperti apa. Iya, ini ya, user aja nih kita ini aja ya ngada-ngada gitu ya. Tapi kayaknya gitu deh, Pak. Bahkan semua data yang masuk di internet, walaupun kita tidak perlu mengizinkan, mereka bisa ngambil kan? Itu kayak mengharvest, mereka kayak manen data-data gitu ya. Dan itu juga ya data kita sebenarnya sudah kemana-mana sih ya. Jadi makanya banyak perusahaan teknologi itu yang bisa mengetahui human bahasanya human kebiasaan. Kalau ada yang manusia, pernah bilang bisa seperti ini, human behavior. Ada yang pernah bilang seperti ini. Bahkan mesin itu atau teknologi itu, perusahaan-perusahaan teknologi itu, mereka lebih kenal diri kita daripada kita sendiri. Mereka lebih paham apa mau kita daripada kita sendiri. Mereka lebih mengenali diri kita daripada diri kita sendiri. Ini kan sesuatu yang mungkin ironis ya. Ya betul sih. Begitu. Kasihan banget ya. Nah, itu untuk ChatGPT, Pak. Iya. Kita masuk nih yang lagi tren-tren banget. Saya nggak tahu teman-teman mahasiswa atau penonton udah tahu semua apa enggak. Ada namanya Sora AI. Nah, kalau ChatGPT itu kan kita ngobrol kayak ngechat sama robot gitu ya. Dan mereka pun bersikap kayak manusia. Tergantung bagaimana sedalam apa interaksi kita ke mereka. Nah, Sora AI ini menarik karena dia bisa memvisualkan perintah teks kita, Pak. Jadi seolah-olah ketika kita menulis sesuatu, let's say saya bikin cerpen gitu ya. Terus saya minta itu Sora AI bikinkan cerpen ini menjadi film. Dan dia bisa bikinkan, Pak. What do you think? Menarik ya. Jadi kalau saya belum pernah coba ini, Mas. Belum pernah ya? Belum pernah coba. Oke. Belum pernah coba Sora AI ini, tapi saya sudah lihat cuplikan-cuplikan tentang teknologi ini dan ini sangat menarik ya. Mungkin kalau dilihat dari awal-awal pengembangannya ya mirip-mirip ChatGPT yang bahasanya masih terbatas. Ya, dia kayak masih banyak belum bagus lah ya. Kurang bagus menarik gitu. Gambar konstruksinya juga masih kurang menarik gitu. Tapi semakin kesini itu semakin besar. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat baca berita ya di salah satu media online terkait dengan protes dari asosiasi perfilman di Hollywood. Ada. Nggak terima mereka. Mereka merasa ada bagian yang dalam tanda kutip ya mereka terancam dengan adanya teknologi ini, gitu. Tapi ya mau tidak mau gimana lagi karena teknologinya sudah hadir di sini. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai user menyikapi hal itu. Ya betul. Kemudian di sisi lain juga ada yang penting banget untuk kita lihat itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik ya. Ini kan kita adalah dunia pendidikan. Iya, pendidikan betul. Yang penting itu adalah untuk melihat sisi pendidikannya bagaimana. Karena teknologi ini seperti teknologi sebelumnya digunakan adalah untuk mempermudah kehidupan manusia. Betul. Dasarnya kan begitu ya. Untuk mempermudah hidup manusia. Untuk mempermudah hidup manusia, bukan untuk mempersulit hidup manusia. Betul. Diciptakannya kendaraan misalkan untuk bisa kita mudah untuk bertransportasi, diciptakannya teknologi itu ya intinya adalah untuk mempermudah. Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya ChatGPT, dengan adanya Sora AI misalkan, itu bisa mempermudah hidup kita, mempersulit hidup kita, atau ketika mempermudah bagian mana yang mempermudah dan apakah ada masalah
etika di situ. Kan lagi rame-rame ya, kemarin ada ngobrolin etika katanya. Betul. Akan rame etikanya, tapi bukan etika yang AI. Etika yang satu, Tapi yang mempengaruhi intinya- satu negara. Tapi intinya adalah etika ini kan penting ya. Betul. Penting karena ada hal yang ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa mengklaim itu adalah milik kita. Tapi ada hal yang tidak bisa kita klaim itu adalah milik kita. Seperti itu. Nah, ini ketika kita berbicara dengan etika dan juga berbicara dengan pendidikannya, itu bagaimana cara kita mendidik kesiapan manusia-manusia muda ini untuk menjadi aktor-aktor ke depannya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, contoh. Kita di pendidikan itu seringkali ketinggalan waktu. Kita berpacu dengan waktu dalam artian mempersiapkan masa depan manusia-manusia Indonesia ini. SDM kita nih ya. SDM kita ini. Contoh misalkan kita membuat sebuah kurikulum untuk mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Untuk mungkin saya sekian paham. tahun yang akan datang. Padahal Tapi ketika di lapangan kerjanya ketika di bukan lapangan itu. teknologinya sudah jauh lebih maju Nggak daripada kepake itu yang kita ajarkan gitu ya. Jadi kurikulum yang kita buat itu ketinggalan Betul. berpacu dengan waktu. Jadi kurikulum update itu penting gitu untuk menyesuaikan perkembangan zaman itu. Nah, pertanyaannya tadi ketika dikaitkan dengan AI adalah seperti apa manusia yang kita perlukan dengan adanya AI ini. Jenis SDM seperti apa? SDM yang seperti apa yang kita perlukan. Kenapa? Karena contoh pada saat terjadinya revolusi industri dengan penemuan mesin, Betul. yang dulunya manusia itu mencangkul dengan Sendiri. tenaga manusia, akhirnya bisa digantikan oleh mesin dengan alat berat misalkan, Betul. yang bisa bekerja Lebih efektif. beratus-ratus kali lipat daripada tenaga manusia. Betul. Yang tadinya dikerjakan satu bulan bisa dikerjakan setengah hari. Setengah hari. Begitu. 1 bulan ya sang habis. Tapi itu kan dulu adalah ranahnya otot begitu. Jadi revolusi Tenaga, industri itu yang direvolusi tenaga pada masa itu. Nah, ini pikiran nih Pak. Nah, sekarang yang didisrupsi dalam tanda kutip ya, kita sering mendengar kan ada disrupsi, itu bukan lagi pada tenaga manusia yang digantikan, tapi dalam tanda kutip pikiran manusia yang digantikan. Ini yang perlu dibahas. Makanya namanya kan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Gitu. Nah, Pak, bicara tentang pengaruh AI, saya nggak tahu nih apakah dia posisinya menjadi berbahaya Ya. atau sebenarnya ini blessing. Nah, bicara masalah ancaman, Pak, menurut Pak Halim, AI ini apalagi kayak Sora nih ya, dia bisa generate text Ya. menjadi visual video. Ya. Itu kalau kita bicara hak cipta, gimana coba ngeklaim hak cipta aja kan? Masa iya komputer yang punya, ya kan? Atau OpenAI perusahaan yang punya. Nah, menurut Pak Halim sebagai user AI dan orang yang punya concern dan tertarik meneliti tentang perkembangan AI ini jatuhnya bagi kita rakyat Indonesia nih spesifik misalnya, ancaman atau peluang? Pertanyaannya sulit dijawab. Ancaman Karena atau bisa peluang? dua-duanya nih, Pak. Bisa dua-duanya. Di Tapi satu kalau Bapak, sisi- setelah Bapak di satu sisi itu bisa ngulik-ngulik menjadi ancaman, tapi saya lebih suka untuk melihat peluang-peluangnya. peluangnya ya, Betul. Karena mungkin saya tidak bisa berbicara banyak misalnya dengan seorang AI ya. ya. Walaupun itu menarik dan tentang pembuatan video dan lain sebagainya, tapi mungkin dari sisi akademis ini kan kita di lingkungan perguruan tinggi misalkan, ketika kita memberikan tugas untuk mahasiswa, itu seringkali ketika tugas itu dimentahkan oleh mahasiswa dengan ChatGPT misalkan. Dimentahkan ini dalam artian Dimentahkan artinya kita berikan tugas, kita berikan soal, mereka copy paste soal itu, diminta ChatGPT yang jawab, copy paste lagi soalnya, Dapat jawaban. dikumpulkan ke dosennya. Oke. Itu kerjaan mahasiswa tuh kayaknya sekarang. Ini kan adalah sesuatu hal yang mungkin menjadi tantangan gitu untuk kita. Ya mungkin di satu sisi ada beberapa aplikasi yang diciptakan untuk meng-counter hal-hal seperti itu, misalkan Zero GPT dia bisa dia nge-track. mendetek berapa persen itu human, berapa persen itu AI. Tapi kan masih bisa diakalin ya. Nah, yang menarik itu adalah sebenarnya bukan pada ranah kita untuk meminta mereka untuk tidak mengerjakan itu dengan GPT lagi. Kalau dengan adanya tren yang sekarang ini, dan saya yakin Nggak bisa dihindari. tidak bisa dihindari, dan saya yakin mayoritas mahasiswa menggunakan itu meskipun malu-malu, Iya. tidak mau mengaku misalkan, Takut ketahuan. takut ketahuan dan lain sebagainya.
Tapi sebagai user GPT, saya ingin meriset ini sebenarnya. Saya sudah menemukan polanya. Sejauh ini dia punya bahasa mesin yang terbatas, dalam artian meskipun dia humanize, ada bahasa-bahasa mesin yang pasti terulang. Oke. Gitu. Jadi ada frase-frase, ada bentuk-bentuk kalimat, ada klausa-klausanya itu yang dia masih berbentuk seperti mesin, tidak seperti manusia. Jadi kayak template gitu ya? Ada template, betul. Nah ini yang sudah mulai nampak dari tugas-tugas mahasiswa yang saya temukan. Dan kayaknya kelihatan loh. Terlihat. Bisa Jadi dibaca ya? Tidak menggunakan Zero GPT pun, template-nya itu sudah nampak. Itu satu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan sebagai pendidik itu mungkin adalah dengan cara meningkatkan kemampuan critical thinking. Jadi tidak dengan mempelajari big data, tapi dengan menganalisis big data. Maksudnya? Maksudnya adalah ChatGPT ini kan dia menggunakan data yang dia miliki untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Betul. Ketika kita memberikan tugas-tugas itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh mesin, ya percuma. Betul. Seharusnya tugas itu yang kita berikan adalah dalam bentuk tugas, tapi yang mereka mungkin meminta bantuan ChatGPT misalkan, tapi tugas dari mahasiswa bukan untuk meng-copy paste jawaban ini, tapi untuk menganalisa jawaban yang diberikan oleh GPT itu. Oke, paham. Jadi tidak hanya plek-ketiplek kita ambil jawaban dari ChatGPT, kita pindahkan. Iya. Tapi lebih mereka kepada lebih menganalisa. Sebenarnya kalau dengan menganalisa, anak itu belajar juga. Betul. Ya kan? Nah, saya mungkin mengutip sebuah statement ya dari salah satu guru besar kita, Prof. Ali Sokah, kemarin menarik ya. Di salah satu penugasan yang beliau berikan itu adalah misalkan dalam menjawab sebuah konsep, misalkan tentang riset gitu ya. Beliau meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tentang riset itu dari berbagai macam sumber. Boleh menggunakan sumber apapun, dari internet seperti Google misalkan, boleh juga menggunakan kecerdasan buatan. Nah, yang menjadi concern beliau itu adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa mereka memiliki critical thinking dalam memahami jawaban-jawaban itu. Oke. Gitu. Nah, sama seperti misalkan tadi ketika revolusi industri yang mesin ya, tenaga manusia digantikan oleh mesin. Nah, sekarang kan tenaga pikiran manusia mulai dibantu oleh mesin. Nah, pada level-level tertentu kan kalau kita ngomongin apa istilahnya, ngomongin pikiran atau kognitif ya, itu kan ada seperti taksonomi Bloom yang paling bawah itu dimana kita mengingat sampai kita bisa menciptakan sesuatu dari bawah ke atas. Nah, mungkin di level-level bawah itu sampai tengah, sampai di tahapan analisis itu bisa dibantu oleh AI ini. Bahasa anak muda sekarang digendong sama AI AI ini. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana caranya memberikan penugasan-penugasan itu yang levelnya bukan lagi yang bisa dibantu oleh AI ini, tapi yang di atasnya. Berarti kualitas tugas juga mempengaruhi, Pak? Betul sekali. Jadi pada saat misalkan kita membuat assessment ya, membuat assessment itu kan ada levelnya ya, C1, kognitif 1, misalkan C2, C3 dan seterusnya. Mungkin kita sudah mulai bisa untuk meningkatkan levelnya itu. Karena paling rendah nanti diambil sama, paling rendah akan diambil oleh ChatGPT. AI ini, kecerdasan buatan ini ya seperti tadi, ya mungkin masih bisa kita nyangkul sekarang, ya bisa nyangkul. Cuman kan nggak semua orang mampu nyangkul gitu kan. Akan ada mesin-mesin yang membantu kita. Nah, sama dengan begitu kemampuan kita berpikir tadi juga. Penugasan-penugasan pendidikan misalkan. Pendidikan yang mungkin dalam ranah yang kognitifnya rendah itu akan bisa banget terbantu oleh teknologi. Oke. Tapi ke atasnya, nah ini yang menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita menciptakan manusia yang kritikal gitu. Mereka harus memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga AI ini bukan menjadi penjajah gitu ya. Bukan kita dijajah oleh kecerdasan buatan, tapi kita memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi working along, side by side gitu ya, barengan. Betul. Palim, menarik sekali. Cuman karena waktu kita ini nggak banyak lah ya, dan juga terbatas. Tapi sebelum saya minta kesimpulan dari Palim, Palim setuju nggak dengan statement saya bahwa berarti perkara AI ini sebenarnya ada di aspek sudut pandang kita melihat dan bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana menurut Palim? Ya, saya setuju dengan itu ya. Jadi apapun itu ya, seperti pisau kan dia punya dua bilah mata ya. Bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk kejahatan.
Sama untuk teknologi apapun itu sama saja. Berarti orang bisa menggunakan sebuah teknologi apapun itu untuk kebaikan dan untuk keburukan. Sekeras apapun kita membatasi mahasiswa, kita membatasi siswa, itu nggak akan bisa membendung pengaruh Nggak akan bisa karena advance of technology ini ya. Penetrasi Lebih besar. teknologi ke dalam kehidupan sosial Manusia, masyarakat betul. kita, ke dalam kehidupan manusia, itu sudah tidak bisa terpisahkan, Mas. Dulu kita ketinggalan dompet itu pusing setengah mati ya, Iya. karena dompet itu penting buat kita. Betul. Kalau sekarang yang penting adalah ini, HP, Uangnya di HP. uangnya di HP dan lain KTP-nya sebagainya. di HP. Semuanya di sini. Dulu kita ketinggalan dompet pusing. Sekarang ketinggalan dompet nggak apa-apa, tapi ketinggalan HP pulang. Fun fact, Pak. Saya aja sekarang udah nggak pernah punya dompet. Dompetnya udah nggak terlalu penting lagi. Bahkan nggak ada, Pak. Saya Iya. nggak ada dompet. Jadi ya yang fisik itu saya taruh di rumah, terus sisanya saya bawa virtual. Betul. Kayak gitu. Jadi Oke. itu bisa menjadi sebuah kesimpulan ya untuk pertemuan kita pada hari ini, bahwa satu, penetrasi teknologi itu adalah sesuatu keharusan yang tidak Nggak bisa mungkin kita hindari. Kalau bahasa Inggrisnya itu inevitable. Inevitable. Nah, inevitable. Nggak bisa kemana-mana lah kita ya. Iya, kita tuh sudah terekspos sedemikian rupa, apalagi dengan peralihan generasi ya. Oke. Peralihan generasi itu mereka sudah sangat-sangat familiar dan sudah sangat-sangat apa istilahnya terbiasa dengan teknologi itu, dan akan seiring berkembangnya waktu mereka akan terus mencoba. Beda dengan mungkin generasi sebelumnya yang mereka Generasi kita. mungkin kita perlu belajar Betul. untuk mencoba itu gitu. Kita mau belajar dan lain sebagainya, sehingga akhirnya teknologi itu harus mau tidak mau harus menjadi alat yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan umat manusia Betul. gitu, untuk Dan- mengembangkan segala sesuatu. Pak Halim luar biasa. Ini terakhir kesimpulan, tapi saya minta Pak Halim untuk jawab kesimpulan saya ini singkat, agak serem. Ini agak serem, silahkan. Ini langsung, saya nggak pernah ngomong ke Pak Halim. Biasanya kita minta pesan dan pesan untuk mahasiswa, Pak. Ya, Kasih pesan, Pak, tolong, bukan ke mahasiswa, ke dosen, Pak. Pak, tentang perkembangan AI dan pengaruhnya ke mahasiswa, pesan Bapak ke dosen apa, Pak? baik. Mungkin sebuah pesan ya, bukan ke dosen sebenarnya, ke diri saya pribadi. Iya, juga. Bapak dosen lah. Ini cara aman ini maksudnya. Ke diri saya pribadi juga Ke guru, pokoknya pengajar, pendidik untuk, kita, Pak. penting untuk melihat bahwa perkembangan dari teknologi itu adalah seperti saya sampaikan adalah inevitable, tidak bisa dihindarkan, dan bendungannya juga tidak mungkin dibendung, sehingga yang wajib kita lakukan sekarang adalah memberikan direksi, memberikan arahan bahwa menggunakan apapun itu, alat yang diciptakan itu adalah untuk kebaikan umat manusia, adalah untuk kebaikan pendidikan, adalah untuk kebaikan kita bersama. Sehingga ketika kita melarang penggunaan sebuah teknologi misalkan, mereka akan secara tidak langsung menggunakannya secara tersembunyi. Kita larang, dia pasti tetap diam-diam pakai. Kenapa? Karena memang itu adalah bagian dari kehidupannya. Semakin kita melarang, Semakin ya ibaratnya kita bilang ke orang jangan lihat, maka mereka akan lihat. Benar. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberikan arahan bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita bersikap, dan bagaimana kita sebagai pendidik menciptakan lingkungan pendidikan yang mempersiapkan mereka agar tidak terdisrupsi dalam artian negatif. Maksudnya nanti seperti kasusnya Hollywood tadi ya, yang sebagian pekerjaan mereka terambil alih oleh AI ini, sehingga kita mempersiapkan manusia-manusia yang akan bekerja tapi mampu melampaui kecerdasan intelligence ini, sehingga mereka kedepannya akan memiliki kehidupan yang lebih decent, yang lebih layak, dan memiliki kemampuan critical thinking yang bagus, sehingga mereka akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Keren ya. Sebenarnya justru malah kalau kita bisa manfaatkan AI ini dengan benar, manusia tuh akan ada di posisi yang lebih berbeda lagi ya. Gitu. Dalam artian ya mungkin kita menjadi manusia yang lebih, kayak Pak Halim bilang tadi, lebih maju dari AI, punya wawasan high order thinking yang lebih bagus dan sebagainya. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih banyak Pak Atas diskusinya. Ini luar biasa, nggak akan habis-habis kita ngomong tentang AI. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di episode selanjutnya tentang
AI versi kedua lah ya. Perkembangan kita lihat Sora ini apakah dipakai di dunia kampus perfilman dan lain-lainnya. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa di UMK Talks Season 2 episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ade.